Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Blue, sobat Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya berada di Kabupaten Magetan, tepatnya di Telaga Sarangan. Telaga Sarangan adalah salah satu kawasan wisata yang terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelawasan, Kecamatan Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Telaga Sarangan menjadi tempat yang populer di Kabupaten Magetan yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut. Telaga ini memiliki luas sebesar 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Di balik keindahan alamnya, ternyata ada legenda di balik asal-usul Telaga Sarangan yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Bagaimana cerita rakyat asal-usul Telaga Sarangan? Menurut legenda, sejarah Telaga Sarangan berasal dari kisah sepasang suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Pasir. Telaga Sarangan juga disebut sebagai Telaga Pasir. Setelah bertahun-tahun bersama, Kiai dan Nyai Pasir belum juga dikaruniai anak. Suatu ketika Kiai dan Nyai Pasir bersemedi untuk memohon kepada Sang Hyang Widi segera diberikan anak. Harapan pasangan ini terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Lelung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kiai dan Nyai Pasir bekerja sebagai bercocok tanam dan berburu. Pekerjaan mereka bisa dibilang cukup berat, sehingga kesehatannya fisik menjadi sangat penting. Supaya kondisi fisik mereka selalu sehat, Kiai dan Nyai Pasir kembali bersemedi dan memohon kepada Sang Hyang Widi. Di tengah-tengah bersemedi, pasangan suami istri ini mendapat amanat bahwa keinginannya akan terkabul jika bisa menemukan dan memakan telur yang ada di dekat ladangnya. Tak lama kemudian, Nyai Pasir menemukan telur, membawanya pulang untuk dimasak. Telur itu kemudian dibagi dua, dimakan bersama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Dan setelah memakan telur itu, Kiai Pasir dan Nyai Pasir kembali ke ladang. Anehnya, di tengah-tengah perjalanan, badannya terasa panas dan sangat gatal-gatal. Karena tidak kuasa menahan gatal, Kiai Pasir terus menggaruknya hingga badannya dipenuhi luka. Tiba-tiba tubuh Kiai Pasir berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Begitu juga dengan Nyai Pasir. Kiai dan Nyai Pasir yang sudah berubah menjadi ular naga terus berguling-guling di atas pasir hingga membentuk cekungan yang sangat dalam dan besar.
Dan di dalam cekungan tersebut kemudian keluar mata air yang sangat deras mengenangi di cekungan itu. Menyadari kekuatan yang dimilikinya, Kiai dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan yang lebih besar dan menggelandang Gunung Lawu. Joko Linglung mengetahui niat jahat kedua orang tuanya, kemudian bersemedi dan mohon agar niat jahat itu tidak akan terjadi. Dan ternyata permintaan Joko Linglung pun diterima oleh Sang Hyang Widi, dan kedua orang tuanya berhasil ditenangkan oleh Joko Linglung. Akan tetapi cerukan tanah yang dibuat oleh Kiai Pasir dan Nyai Pasir masih terus terisi air hingga membentuk sebuah telaga yang kini disebut dengan Telaga Sarangan. Konon Kiai dan Nyai Pasir yang masih berwujud naga perlahan-lahan berubah menjadi makhluk tidak kasat mata yang diyakini masih menunggu di Telaga Sarangan. Sampai sekarang pun legenda ini masih dipercaya oleh masyarakat. Bahkan setiap menjelang bulan puasa, warga sekitar akan menggelar upacara bersih desa dan memberikan sesaji berupa hasil desa sebagai tolak bala. Tujuan upacara ini adalah untuk menghormati roh leluhur yang konon merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Dan ternyata Telaga Sarangan juga memiliki jejak sejarah dengan versi lain ya. Nah, versi lain ini menerangkan bahwa Telaga Sarangan terkait dengan perjalanan para raja dan bangsawan pada masa lampau. Ada sisa-sisa bangunan peninggalan masa kerajaan yang memberikan kesan sejarah pada lokasi yang belum lagi legendanya, yang terus diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat Tolak dan generasi ke generasi. Salah satu legenda yang terkenal terkait dengan Telaga Sarangan adalah legenda Raro Ateng dan Joko Tarub. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Joko Tarub yang menjatuhkan bunga terate milik Lara Ateng, seorang peri. Dalam cerita ini, Telaga Sarangan dikisahkan sebagai tempat pertemuan dan kisah cinta mereka. Pada pertengahan abad ke-20, Telaga Sarangan masih lebih dikenal sebagai tempat peristirahatan dan tujuan rekreasi lokal. Infrastruktur dan aksesibilitas masih terbatas pada waktu itu. Seiring berkembangnya minat wisatawan lokal, berbagai fasilitas pun kini telah dibangun dan mempermudah akses kunjungannya. Mulanya Sarangan adalah lembah yang menjadi tempat tinggal para petani. Belanda membangun bendungan di Sungai Cemoro Sewu untuk mengalirkan air ke sawah-sawah di Magetan. Terbentuknya bendungan ini memicu danau buatan yang kini dikenal dengan Telaga Sarangan. Terbentuknya Telaga Sarangan melibatkan proses geologi dan hidrologi terjadi selama ribuan tahun.
Hal ini tidak terlepas dari aktivitas vulkanis di masa lalu, seperti letusan Gunung Merapi, perubahan bentuk lahan, pengangkatan kerak bumi, proses erosi oleh udara, angin selama ribuan tahun, jutaan tahun, menyebabkan penumpukan material seperti tanah, batuan, dan sedimen di daerah rendah. Erosi juga dapat membentuk pola cekungan yang kemudian menjadi dasar danau di masa mendatang. Air hujan yang berkumpul di lereng Gunung Lawu dan air tanah yang mengalir dari sekitar akhirnya mengisi cekungan yang terbentuk akibat erosi. Proses pengisian ini berlangsung secara bertahap seiring waktu. Tempat wisata ini memiliki beberapa kisah legenda yang terkenal, seperti kisah legenda yang paling terkenal diantaranya adalah legenda roh leluhur Nyai Pasir dan Nyai Pasir. Namun ada beberapa versi kisah yang dapat ditemukan di legenda sepasang suami istri tersebut. Berikut ya. Versi pertama menyebutkan bahwa di sekitar Telaga Sarangan terdapat pegunungan yang indah. Disitulah hidup Nyai Pasir, seorang tokoh spiritual yang dihormati oleh masyarakat setempat dan konon memiliki kekuatan gaib. Dikenal sebagai guru spiritual yang bijaksana dan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan spiritual. Suatu ketika Nyai Pasir jatuh cinta pada seorang wanita. Mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah. Wanita yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Pasir itu juga memiliki pengetahuan spiritual dan kemampuan yang sangat kuat. Dikisahkan kemudian bahwa Nyai Pasir dan Nyai Pasir melakukan perjalanan spiritual dan bermeditasi di tempat yang sekarang menjadi Telaga Sarangan. Selama perjalanan tersebut, mereka menciptakan danau dengan kekuatan spiritual yang memiliki air, mata air. Pasir yang jatuh menjadi air danau. Sementara Nyai Pasir mempersembahkan bunga teratai sebagai hiasan. Kisah Kiai Pasir dan Nyai Pasir dapat dipresentasikan sebagai cerminan nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan spiritualis dalam budaya Jawa. Legenda ini memberikan dimensi mistis yang menambah daya tarik Telaga Sarangan sebagai tempat yang kaya akan sejarah dan mitos. Secara banyak legenda lainnya, versi cerita ini dapat bervariasi tergantung pada sumbernya, tetapi inti cerita seringkali berkisar pada cinta, hubungan spiritual, dan kontribusi mereka terhadap terbentuknya Telaga Sarangan. Versi yang kedua, danau tersebut dikenal merupakan tempat yang dihuni oleh Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Keduanya berkeinginan besar untuk memiliki keturunan. Mereka meskipun sudah lama menikah, keduanya belum dapat memiliki keturunan. Pasangan ini ya terus bersembahyang, bersemedi dengan harapan diberikan keturunan. Untuk mereka dikabulkan. Akhirnya mereka memiliki seorang anak yang bernama Joko Linglung. Keluarga kecil itu pun sudah terjadi hidup dengan harmonis. Suatu hari Nyai Pasir dan Nyai Pasir berdoa untuk kesehatan dan usia panjang. Mereka menerima petunjuk untuk memakan telur ditemukan di dekat ladang sebagai tanda permintaan sudah dikabulkan. Nyai Pasir menemukan telur yang dimaksud dan dimasak. Setelah dimakan bersama suami, dan terjadilah suatu badannya gatal-gatal dan berguling-guling hingga keduanya menjadi ular naga betina dan ular naga jantan.
Dan akhirnya legenda ini dinamakan Telaga Sarangan. Dan di sana terdapat suatu punden, ya, namanya punden dari Telaga Sarangan, tepatnya di pinggir jalan, ya, dekat dengan warung-warung kopi dan warung-warung makanan yang ada di sekitarnya. Dan di situ terdapat suatu wisata, termasuk naik speedboat dan naik beca kapal dan lain-lainnya. Tempat ini memang cocok untuk destinasi wisata. Terus untuk pundennya itu dibalut dengan kain putih, ya. Terus di sebelahnya juga ada suatu tempat tilasan atau apa ya, di situ sementara warga. Dan juga di sini ada pemandangan yang sangat indah sekali, yaitu suatu replika pesawat kecil, ya, dan naik berkuda. Nah, ini tempatnya sangat indah sekali, ya. Kebetulan hari ini sangat ramai sekali dengan adanya ini, ya. Nah, hari Minggu ini bulan hari libur, ya. Jadi luasnya ini sudah 30 hektar, ya, di seputaran Gunung Lawu. Ini kebetulan kabutnya sudah turun. Ini padahal ini masih siang, belum sore, belum malam, gitu. Tempatnya sangat sejuk sekali di area ini. Oke, ya sobat, sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah narasinya, karena kita sebagai manusia biasa pasti banyak salahnya dan dosanya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jas merah, jangan sekali-sekali tinggal